Gadis Tanpa Rumah, episode 12. Jarak yang dipilih. Ada jarak yang tercipta karena keadaan, dan ada jarak yang dipilih dengan sadar. Aku baru menyadari perbedaannya setelah hidupku berhenti terasa seperti pelarian. Musim semi datang tanpa banyak suara. Di kampus, pepohonan kembali berwarna, bangku-bangku taman kembali terisi, dan orang-orang berjalan lebih lama di luar gedung. Aku duduk di tangga fakultas dengan buku di pangkuan, menunggu kelas sore dimulai. Hidupku tampak tenang dari luar. Kuliah berjalan. Pekerjaan paruh waktuku stabil. Aku tertawa sewajarnya. Aku tidur cukup. Namun ketenangan ternyata bukan berarti tanpa ujian. Email itu datang di tengah hari, di antara dua kelas. Pengirimnya, Sebastian. Aku menatap layar ponsel lama sebelum membukanya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada rasa bersalah, hanya rasa ingin tahu yang tenang, sebuah kemewahan yang dulu tidak pernah kumiliki. Maure, aku akan berada di kotamu minggu depan untuk urusan kerja. Tidak ada maksud apapun selain menyapa. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu tidak perlu membalas. Aku membaca email itu 2 kali. Tidak ada permintaan, tidak ada tekanan, tidak ada kata aku menunggu. Dan justru itu yang membuat dadaku sedikit sesak. Aku tidak langsung membalas. Aku menutup ponsel dan menatap halaman buku di depanku tanpa membaca satu kata pun. Ada bagian dari diriku yang ingin berkata tidak perlu. Ada juga bagian lain yang ingin memastikan bahwa aku benar-benar sudah sampai di tempat yang kupikirkan. Bukan untuknya, untuk diriku sendiri. Aku menceritakan email itu pada Luka malamnya. Kami duduk di dapur apartemennya, memasak makan malam sederhana. Ia mendengarkan tanpa menyelah, seperti biasa. Kamu ingin bertemu? Tanyanya akhirnya. Aku terdiam. Aku tidak tahu jawabku jujur. Dulu, pertanyaan itu membuatku takut. Sekarang, aku hanya ingin memastikan aku tidak menghindar. Luka mengangguk. Kalau kamu bertemu karena takut kehilangan sesuatu, katanya pelan. Itu masalah. Tapi kalau kamu bertemu karena kamu ingin tahu siapa dirimu sekarang, itu pilihan. Aku tersenyum kecil. Ia selalu punya cara mengatakan hal-hal penting tanpa membuatnya terasa berat. Malam itu aku menulis lama di buku catatanku. Tentang jarak. Tentang bagaimana dulu aku menjaga jarak karena takut ditinggalkan. Dan bagaimana sekarang aku justru ingin memilih jarak agar tidak kehilangan diriku sendiri. Aku akhirnya membalas email itu dengan singkat. Baik, kita bisa bertemu. Di tempat umum, aku menekan kirim tanpa gemetar. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan runtuh karenanya. Kami bertemu pada sore yang biasa saja. Tidak ada hujan, tidak ada langit yang terlalu indah, tidak ada alasan bagi dunia untuk berhenti sejenak. Aku memilih kafe kecil di dekat sungai, tempat terbuka, ramai secukupnya, dan tidak menyimpan kenangan apapun tentang kami. Aku datang lebih dulu dan memilih meja di luar. Angin membawa aroma air dan dedaunan, membuat pikiranku terasa lebih lapang. Sebastian datang 10 menit kemudian. Ia terlihat berbeda, bukan perubahan drastis, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa waktu memang bekerja pada semua orang. Rambutnya lebih pendek, bahunya lebih rileks. Wajahnya tidak lagi menyimpan ketegangan yang dulu selalu kutangkap, seolah ia berhenti mengawasi masa depan. Ia tersenyum ketika melihatku. Hai, sapanya. Hai, jawabku sambil tersenyum. Kami duduk berhadapan. Jarak meja di antara kami terasa pas, cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh untuk bernapas. Aku senang kamu mau bertemu, katanya setelah kami memesan minuman. Aku juga, jawabku jujur. Dengan caraku sekarang, lanjutku. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti maksudku. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang tidak canggung. Dulu, keheningan seperti ini membuatku gelisah. Sekarang, aku membiarkannya ada. Aku sering berpikir, kata Sebastian akhirnya, tentang bagaimana semuanya bisa sampai sejauh itu. Lanjutnya, aku menatap sungai di samping kafe. Aku juga, kataku, tapi tidak lagi untuk mencari jawaban. Ia tersenyum kecil. Aku tahu. Ia mengaduk minumannya perlahan, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku tidak datang untuk mengajakmu kembali, katanya. Aku datang untuk mengatakan bahwa aku mengerti sekarang. Aku menatapnya. Dulu aku mengira cinta adalah memastikan seseorang tidak pergi, lanjutnya.
Ternyata cinta juga bisa berarti membiarkan. Kalimat itu tidak membuatku menangis, tidak membuat dadaku sesak. Itu hanya terasa tepat. Aku belajar banyak setelah kamu pergi, katanya lagi. Dan aku belajar paling banyak tentang diriku sendiri, lanjutnya. Aku mengangguk. Aku juga, jawabku. Aku belajar bahwa aku tidak harus bertahan di tempat yang membuatku mengecil. Ia tersenyum, senyum yang tidak lagi meminta pengakuan dariku. Kamu kelihatan tenang, katanya. Aku memang begitu sekarang, jawabku. Bukan karena semuanya beres, tapi karena aku berhenti melawan diriku sendiri. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana setelah itu. Tentang pekerjaannya, tentang kotaku, tentang cuaca yang tidak menentu. Tidak ada nostalgia berlebihan. Tidak ada kata seandainya. Dan aku menyadari sesuatu yang membuatku tersenyum kecil dalam hati. Aku tidak lagi menilai diriku dari caranya memandangku. Di satu titik, Sebastian terdiam cukup lama. More, katanya pelan, kalau suatu hari aku jatuh cinta lagi, aku ingin mencintai dengan cara yang tidak menahan. Aku menatapnya. Itu akan membuatmu bahagia, kataku. Dan itu cukup. Ia mengangguk. Dan kamu? Aku tersenyum. Aku sedang hidup, jawabku. Dan untuk sekarang, itu lebih dari cukup. Kami berdiri hampir bersamaan. Di depan kafe, ia berhenti sejenak. Aku akan selalu mendoakanmu, katanya. Aku mengangguk. Aku juga. Kami berpisah tanpa pelukan, tanpa janji, tanpa luka baru. Dan ketika aku berjalan menjauh, aku tahu, ini bukan perpisahan yang tertunda. Ini adalah penutupan yang kupilih. Bukan terhadap siapapun, tapi terhadap hidup yang ingin kujalani. Aku berjalan menyusuri tepi sungai setelah pertemuan itu. Langkahku tidak terburu-buru. Angin sore menyentuh wajahku dengan lembut, membawa aroma ardan, dedaunan yang mulai menguning. Kota ini tetap hidup seperti biasa, orang-orang tertawa, kendaraan melintas, musik samar terdengar dari kejauhan. Dunia tidak berubah hanya karena aku menutup satu bab penting dalam hidupku. Dan itu menenangkan. Aku berhenti di sebuah bangku dan duduk, menatap aliran air yang bergerak tanpa ragu. Sungai itu mengingatkanku pada diriku sendiri, pernah tertahan, pernah meluap, pernah hampir kering, tapi selalu menemukan jalan untuk terus mengalir. Ponselku bergetar pelan. Bukan dari Sebastian. Pesan itu dari Luka. Kamu sudah selesai. Aku di perpustakaan kalau kamu mau mampir. Aku tersenyum kecil. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena aku ingin memastikan satu hal di dalam diriku. Bahwa apapun pilihanku nanti, itu tidak lahir dari kebingungan atau rasa bersalah. Aku menutup mata sejenak. Aku mengingat diriku yang dulu. Perempuan yang selalu takut memilih, takut melukai, takut kehilangan. Perempuan yang mengira jarak adalah tanda kegagalan, bukan bentuk keberanian. Kini aku tahu, jarak bisa menjadi cara paling jujur untuk mencintai, terutama mencintai diri sendiri. Aku membuka mata dan mengetik balasan singkat. Iya, aku baik-baik saja. Aku akan ke sana sebentar lagi. Aku berdiri dan melanjutkan langkah. Di perpustakaan, suasana tenang menyambutku. Luka duduk di meja sudut, dikelilingi buku dan catatan. Ia menoleh ketika melihatku dan tersenyum, senyum yang tidak menuntut apapun dariku. Kamu kelihatan lega, katanya pelan. Aku memang begitu, jawabku. Kami duduk bersebelahan, membuka buku masing-masing. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pertanyaan yang harus dijawab sekarang juga. Hanya kebersamaan yang memberi ruang, bukan tekanan. Beberapa menit berlalu sebelum aku berbicara. Aku bertemu Sebastian, kataku. Luka tidak terkejut, ia hanya mengangguk. Dan tanyanya, dan aku tidak ingin kembali, jawabku jujur. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sudah sampai di tempat yang berbeda. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Aku senang kamu tahu itu. Aku menarik napas. Luka, kataku pelan. Aku tidak ingin menjanjikan apapun sekarang. Aku masih belajar hidup dengan utuh. Ia mengangguk tanpa ragu. Aku tidak butuh janji, katanya. Aku hanya ingin kamu jujur. Kelegaan itu terasa nyata. Malam datang perlahan. Aku pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Aku membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Di meja kecil dekat ranjang, buku catatanku terbuka pada halaman kosong.
Aku menulis tanpa rencana, takut kehabisan kata. Hari ini aku memilih jarak, bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga diriku tetap utuh. Aku menutup buku itu, aku tahu, esok hari tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari rindu, hari-hari lelah, hari-hari ketika masa lalu mencoba mengetuk kembali. Tapi kini aku tidak lagi takut pada ketukan itu, karena aku tidak hidup untuk kembali ke siapapun. Aku hidup untuk melanjutkan. Dan malam itu, saat aku mematikan lampu dan berbaring, aku menyadari sesuatu yang membuatku tersenyum dalam gelap. Aku tidak lagi berdiri di antara dua pilihan. Aku berdiri di kakiku sendiri. Moore telah berdamai dengan dirinya. Hidupnya sudah kembali tenang. Namun bukan berarti tanpa ujian. Saksikan kelanjutan kisahnya di episode terakhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal di kisah selanjutnya.